كنت نسيت أذكر سيرة نبينا وفكر اسمع كلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2022 yang berasal dari Kota Banjarmasin, akan membuat video pembelajaran yang bertemakan beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan pertolongannya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Kemudian tak lupa pula kita aturkan salawat dan salam ke haribaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk menambah keberkahan pada kegiatan kita kali ini, marilah sama-sama kita memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kegiatan kita pada hari ini lancar, penuh berkah, manfaat, dan penuh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tadi sudah memanjatkan doa kehadirat Allah. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang Bapak pengen memeriksa kehadiran kalian semua. Apa semua hadir atau tidak? Apakah kalian sudah siap? Siap. Adinda Rizky Az-Zahra, Hadir Pak. Aida Nur Az-Zahra, Hadir Pak. Aifa Nur Az-Zahra, Hadir Pak. Alia Fitrian, Hadir Pak. Amalia Rahma, Hadir Pak. Heldan. Sakit apa? Ada yang tahu? Ya, semoga teman kita cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal Amin. Irfan Syah, Hadir Pak. Muhammad Tahrudinol, Hadir Pak. Mutiara Ramadhani, Hadir Pak. Nabil Askiansori, Hadir Pak. Najwa, Hadir Pak. Nisrina, Hadir Pak. Nur Aisyah, Hadir Pak. Nur Muhammad Iwanda, Hadir Pak. Rafika Husnaini Daulay, Hadir Pak. Risma Medina, Hadir Pak. Rizky Nur Aziza, Hadir Pak. Yazra, Hadir Pak. Rakir Zahra. Hadir Pak. Iya, alhamdulillah. Hanya satu teman kita ya yang tidak hadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi Bapak sudah memeriksa kehadiran kalian semua. Sekarang sebelum belajar, Bapak ingin kita belajarnya nanti lancar tanpa ada gangguan apapun. Silakan kalian mempersiapkan diri untuk buku paketnya, buku catatannya silakan dipersiapkan. Dan kalau ada sampah-sampah yang berserakan di sekitar kalian, silahkan dibersihkan dan dirapikan terlebih dahulu. Paham? Paham.
Alhamdulillah. Untuk menambah atau memupuk rasa cinta kita terhadap tanah air, marilah sejenak kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, seluruh peserta didik diharap untuk berdiri. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas materi yang berjudul iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dari kalian semua sudah sering mendengar, bahkan sudah tahu betul siapa itu malaikat. Sekarang di antara kalian ada yang bisa menjelaskan siapa itu malaikat? Silakan Haifah. Menurut agama Islam, malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak makan dan tidak minum, dan juga tidak mempunyai nafsu seperti manusia. Malaikat merupakan makhluk yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah membangkang kepadanya. Iya, jawabannya bagus sekali. Boleh kita beri aplaus untuk Haifah. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang Asmaul Husna. Nah, sekarang adakah yang bisa mengaitkan hubungan antara Asmaul Husna dengan iman kepada malaikat ini? Ya, ada yang bisa? Saya Pak, Ya, silahkan Adil. cerminan kepada Asmaul Husna sama dengan cerminan kepada iman kepada malaikat Allah, yaitu perilaku keluruhan budi, pokok pendirian, pemberi rasa aman, tawakal, dan perilaku adil di lingkungan sekolah, rumah maupun masyarakat. Iya, bagus sekali jawaban dari Nadil. Beri aplaus untuk dia. Beriman kepada malaikat Allah itu sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari, dari di dunia maupun sampai ke akhirat nanti.
Di antara hikmah beriman kepada malaikat di antaranya yaitu semakin yakin akan keagungan dan kekuasaan Allah. Dengan beriman kepada malaikat sama halnya kita beriman kepada Allah. Tanpa iman kepada malaikat, maka iman kepada Allah dianggap tidak sah. Hikmahnya yaitu semakin yakin kita akan keagungan dan kekuasaan Allah. Kemudian kita bisa mencontoh perilaku malaikat tadi dalam beribadah maupun dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Dan diantaranya lagi juga bisa menghindari sifat ujub atau bangga diri terhadap amal yang telah kita lakukan. Nah, untuk itu betapa pentingnya iman kepada malaikat ini. Iman kepada Allah itu akan batal tanpa adanya iman kepada malaikat Allah. Marilah kita sama-sama meningkatkan iman kita terhadap para malaikat ini dan mengambil hikmah atau pelajaran dari hal tersebut. Paham? Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan literasi peserta didik mampu menyatakan bahwa Allah Maha Mulia, Maha mengamankan, Maha memelihara, Maha sempurna kekuatannya, Maha penghimpun, Maha adil dan Maha akhir dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi peserta didik mampu menunjukkan sikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi peserta didik mampu menguraikan makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Yang terakhir, melalui diskusi peserta didik mampu mendemonstrasikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku teliti, disiplin dan waspada dengan baik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada kali ini tentang materi beriman kepada para malaikat Allah, Bapak ingin kalian itu membuat kelompok diskusi yang mana kelompoknya tadi berjumlah 3 kelompok yang nantinya kalian akan mencari dan menambah informasi dengan bantuan teman-teman kelompok dari kalian sendiri. Mengerti? Mengerti. Alhamdulillah, kelompoknya sudah terbentuk, ada 3 kelompok. Mari kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, segala puji bagi Allah. Semoga kegiatan diskusi kita hari ini lancar dan penuh manfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai diskusi, Bapak memberikan kalian kesempatan untuk mencari informasi lewat buku paketnya atau lewat media internet untuk mencari info dan menambah wawasan yang berkenaan dengan materi kita kali ini, yaitu beriman kepada malaikat. Ya, silakan dibaca dulu. Bapak beri waktu 5 sampai 10 menit. Mengerti? Mengerti.
Sebagai bahan diskusi kalian nanti antar kelompok, di sini Bapak persiapkan video pembelajaran tentang iman kepada malaikat, yang nantinya kalian akan mendiskusikan tentang pengertian dari iman, pengertian malaikat, dan pengertian iman kepada malaikat, sifat-sifat malaikat atau hikmah yang bisa diambil dari kita beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Sudah bisa dimengerti semua? Bisa. Ya, silakan disaksikan videonya. Selamat menyaksikan. Rukun iman dalam agama Islam ada 6. Rukun iman yang kedua adalah beriman kepada para malaikat. Jika kamu adalah seorang muslim, maka kamu harus percaya akan adanya malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat yang mempunyai tugas masing-masing. Malaikat-malaikat ini memang tak bisa kita lihat secara kasat mata, karena mereka ini termasuk makhluk yang gaib. Walaupun begitu, kita semua tetap wajib mengimaninya. Malaikat diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya. Inilah mengapa manusia tak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Akan tetapi, beberapa orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melihat malaikat atas izinnya. Contohnya adalah Nabi dan Rasul zaman dulu. Selain itu, para malaikat ini selalu patuh kepada Allah dan tak pernah mengingkarinya, sehingga mereka tak pernah berbuat dosa. Sebenarnya jumlah malaikat sangat banyak, namun yang mengetahui pastinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang wajib kamu yakini ada 10 dengan tugasnya masing-masing. Berikut nama-nama malaikat tersebut dan tugasnya masing-masing. 1. Malaikat Jibril, menyampaikan wahyu dan meniupkan roh pada janin. Kamu pasti sering tugas malaikat ada berapa? 10. Malaikat ada berapa? 25. Apa nanti iman kepada malaikat? Iman apa? Malaikat apa? Alhamdulillah, diskusinya tadi sudah selesai dan berjalan lancar. Sekarang tiba waktunya kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pencarian informasi kalian tadi, hasil diskusi kalian tadi di depan kelas, yang nantinya akan ditanggapi oleh kelompok lainnya. Sudah bisa dimengerti semua? Bisa. Ya, alhamdulillah. Ya, sekarang silakan maju yang pertama, kelompok pertama ya, kelompok 1, silakan maju ke depan. Beri aplaus untuk kelompok pertama.
saya sendiri Alifia, Nur Aisyah, Aifa, Isma, Isrina. Tidak ada tempat di langit seluas 4 jari kecuali di situ ada malaikat yang sedang berdiri, rukuk dan sujud beribadah kepada Allah. Ketika Rasulullah di Isra dan di Mi'raj, beliau melihat Baitul Ma'mur, sebuah bangunannya sejajar dengan Ka'bah, tempat malaikat beribadah. Setiap harinya ada 70.000 malaikat yang masuk ke dalamnya. Kemudian keluar dan tidak kembali lagi. Keesokan harinya diganti dengan malaikat yang lainnya. Malaikat begitu banyak jumlahnya, lebih banyak dari jumlah dedaunan yang ada di muka bumi, lebih banyak dari jumlah kerikil yang ada di muka bumi, dan lebih banyak dari jumlah tetesan air hujan yang turun ke muka bumi. Arsy makhluk Allah yang paling besar. Allah menciptakan untuk menunjukkan tanda kekuasaannya, bukan untuk menjadikannya sebagai tempat bagi zatnya. Arsy lebih banyak dari kursi, lebih besar dari 7 langit dan 7 bumi, lebih besar dari surga, serta lebih besar dari semuanya. Arsy yang begitu besar hanya diangkat oleh 4 malaikat. Kelak pada hari kiamat Arsy diangkat oleh 8 malaikat. Begitu kuatnya malaikat, 4 desa kaum Nabi Lut alaihissalam yang membangkang kepadanya hanya diangkat dengan beberapa bulu dari sayapnya. Malaikat selalu patuh dan tunduk kepada Allah. Tidak ada satupun di antara mereka yang membangkang kepadanya. Ketika Allah memerintahkan mereka untuk sujud, menghormati kepada Nabi Adam alaihissalam, mereka serentak sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Tidak ada satupun yang membangkang. Inilah sifat dasar para malaikat. Ketika malaikat Jibril menampakkan bentuk aslinya untuk pertama kalinya, Nabi Muhammad SAW beliau pingsan. Malaikat Jibril membentangkan sayapnya dan menjelma menjadi manusia lalu mendekat beliau. Setelah sadar, malaikat Jibril bertanya kepada beliau, "Mengapa Anda pingsan?" Beliau menjawab, "Saya tidak menyangka Allah menciptakan makhluk begitu besar sehingga menutup langit dari timur sampai barat." Malaikat Jibril menjelaskan, "Wahai Rasulullah, sebetulnya aku mempunyai 600 sayap dan tadi yang aku bentangkan hanya 2 sayapku. Wahai Rasulullah, malaikat Israfil yang bertugas menyiksa engkau mempunyai 600 sayap dan 1 sayapnya yang besarku. Subhanallah, begitu besarnya para malaikat." Sekian presentasi dari kelompok kami. Sampai di sini apakah ada yang bertanya? Saya Silakan Ibanda. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, tolong jelaskan sifat dan ciri-ciri malaikat. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Iwanda. Sifat dan ciri-ciri malaikat. 1. Makhluk yang selalu patuh karena suci dari keinginan dan nafsu. Bisa bercakap-cakap dan menjelma menjadi manusia dengan izin Allah. 2. Makhluk yang mulia dan mempunyai kedudukan tertentu. 3. Makhluk yang tidak pernah melakukan dosa dan maksiat. 4. Makhluk yang tidak sombong dan selalu bertasbih kepada Allah. 5. Tidak berjenis kelamin, tidak tidur, tidak makan dan minum, serta tidak dapat dilihat oleh indera manusia. Bagaimana saudara Iwanda, apakah sudah jelas? Sangat jelas. Terima kasih atas jawabannya. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Salah silap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 karena sudah mempresentasikan hasil diskusi dan hasil pencarian informasinya dengan baik. Kemudian selanjutnya silakan kelompok 2 untuk maju ke depan kelas untuk mempresentasikan apa yang sudah didapat dari hasil diskusinya tadi. Silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kami. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Najwa, Zahra, Aida, Amalia, Fahruk dan Iwanda. Pengertian malaikat. Malaikat adalah makhluk yang mulia, tidak dapat diraba oleh tangan, dan tercipta dari cahaya. Malaikat makhluk yang mulia karena mereka tidak pernah melakukan maksiat. Tempat tinggal malaikat. Rasulullah SAW bersabda,
Dari Atta bin Rabah berkata, Rasulullah bersabda, tidaklah di langit ada tempat luas kaki atau sejengkal atau sebesar telapak tangan, kecuali di situ ada malaikat yang berdiri atau malaikat yang ruku atau malaikat yang sujud. Hadis di atas menjelaskan bahwa langit penuh dengan malaikat dan semuanya beribadah kepada Allah. Malaikat juga melakukan sholat 5 waktu. Setelah selesai sholat 5 waktu, mereka melakukan sholat lagi. Ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa di antara malaikat itu ada yang senantiasa berdiri, duduk, ruku, sujud, semuanya dalam rangka ibadah kepada Allah. Demikian dari presentasi kami. Ada yang ingin ditanyakan? Saya Silakan. ingin bertanya, apa fungsi beriman kepada malaikat? Tolong jelaskan. Iya, terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaan dari saudari Rafika. Jadi, fungsi iman kepada malaikat adalah 1. Meningkatkan martabat manusia dengan beriman kepada yang gaib termasuk malaikat. Pengetahuannya bisa meningkatkan wawasannya, bukan hanya di bidang materi, tetapi melebar ke bidang non-materi. 2. Terhindar dari penyakit tahayul dan khurafat dan bersamaan dengan itu untuk memperkokoh jiwa tauhid. 3. Hidup ini harus dijalani dengan penuh harapan dan optimisme meskipun berbagai cobaan siap menghadang. 4. Hidup ini harus ditempuh dengan hati-hati dan penuh perhitungan. Sekecil apapun perbuatan yang dilakukan akan mendapat balasannya. 5. Mendidik kedisiplinan dan membiasakan untuk selalu taat kepada ajaran Islam. Bagaimana saudari Rafika, apakah sudah jelas? Alhamdulillah jawabannya sangat jelas. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan perilaku kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 2 sudah selesai mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Kemudian selanjutnya kelompok 3. Masih semangat kelompok 3? Masih. Iya, alhamdulillah. Sekarang silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami dengan anggota kelompok. Saya sendiri Adija, Rafika, Adinda, Nitiana. Kami ingin menyampaikan presentasi tentang hikmah kepada malaikat. Di antara hikmah tersebut adalah sebagai berikut. 1. Semakin yakin akan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. 2. Bisa mencontoh para malaikat dan beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, bisa menghindari sifat ujub atau bangga diri terhadap amal yang telah dilakukan. 4. Menyadari pengawasan malaikat yang selalu mencatat setiap amal perbuatan manusia. 5. Selalu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada malaikat diantaranya sebagai berikut. 1. Selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perbuatan maksiat. 2. Istiqomah dalam kebaikan dan sabar dalam menjalankannya. 3. Selalu optimis dalam menjalani kehidupan. 4. Tidak bersikap ujub atau berbangga diri dan sombong atas kenikmatan yang didapatkan. 5. Bersikap tawaduk terhadap orang lain. Demikian pemaparan dari kami. Apakah ada yang dipertanyakan? saya. Silahkan Aisyah. Perkenalkan, nama saya Aisyah dari kelompok 1 yang bertanya, sebutkan contoh perilaku beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Iya, terima kasih.
Saya menjawab pertanyaan dari Aisyah. Contoh perilaku beriman kepada malaikat dan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Berperilaku baik dan jujur karena merasa selalu diawasi oleh malaikat. 2. Taat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dicontohkan oleh para malaikat dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Penuh rasa optimis dalam menghadapi bentuk kehidupan ini karena yakin ada pelindung dan penolong. 4. Meyakini keagungan Allah Subhanahu wa taala, kekuatannya dan kekuasaannya, kebesaran makhluk pada hakikatnya adalah dari keagungan Sang Pencipta. 5. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perhatiannya terhadap manusia sehingga menugaskan malaikat untuk memelihara, mencatat, merekam amal-amal dan berbagai kemaslahatan yang lain. Demikian jawaban dari saya. Apakah jelas, Saudari Aisyah? Alhamdulillah sangat jelas, terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3, beri aplaus untuk mereka. Ya, diskusi kita untuk semua kelompok sudah selesai. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Kemudian kegiatan selanjutnya kalian akan diberikan lembar kerja peserta didik. Ya, silahkan dikerjakan soal-soalnya dan boleh didiskusikan. Sudah bisa dimengerti? Ya, silahkan dikerjakan. Sudah selesai semua kerjakan tugasnya? Sudah. Alhamdulillah. Sekarang kita sama-sama membahas tentang soal-soal yang kita kerjakan tadi. Di situ ada poin yang nomor 3. Uraikan mana beriman kepada malaikat-malaikat Allah sesuai dengan Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Di situ menandakan bahwa adanya malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah dengan tugas-tugas mereka yang berbeda-beda. Demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Sebelum kita akhiri, silahkan bagi yang mampu untuk membuat kesimpulan tentang materi kita pada kali ini. Saya, Pak. Silahkan Amalia.
Malaikat adalah makhluk ciptaan Tuhan yang nyata. Malaikat tersendiri tidak bisa terlihat dengan kasat mata manusia. Malaikat bukanlah objek yang harus disembah atau didoakan. Malaikat tunduk kepada Tuhan dan menjalankan perintahnya. Iya, terima kasih untuk Amalia. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang bisa menambahkan? Saya, Pak. Silakan Zara. Dalam pandangan agama Islam tidak ada malaikat yang jatuh. Malaikat tidak terbagi menjadi malaikat baik atau malaikat jahat. Manusia tidak menjadi malaikat setelah menemui ajalnya. Setan bukanlah malaikat, tapi setan adalah golongan jin. Di dalam agama Islam, malaikat harus diimani keberadaannya, harus dipercaya. Mengimani keberadaan malaikat ada di rukun iman yang kedua. Iya, terima kasih Mas Zara. Alhamdulillah, diskusi kita juga selesai, kesimpulan juga selesai. Sekarang Bapak pengen mengapresiasi untuk kelompok terbaik pada hari ini, kelompok yang paling aktif, ya, kelompok yang paling efektif, jatuh pada kelompok 2. Ya, beri aplaus. Untuk tugas yang kalian kerjakan tadi silahkan dikumpulkan ke depan, yang nantinya akan Bapak beri skor. Untuk pekerjaan rumah kalian, silahkan buka bukunya halaman 97. Itu ada poin A dan poin B. Sudah bisa dimengerti? Bisa. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Sekarang saatnya kita mengakhiri pembelajaran kita pada kali ini. Dan untuk mengakhirinya, marilah sama-sama kita mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Mohon maaf kalau ada salah dan hilafnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.